Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Sapaan Damai Sejahtera Selasa 23 Juni 2026 mengambil tema Mengapa Allah dipanggil Bapa? Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan sabdanya. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami memanggilmu Bapa. Sebuah panggilan yang menyiratkan hubungan mesra kepada penguasa alam semesta yang agung dan mulia. Tolong kami agar memahami makna panggilan ini, agar kami mengalami berkat yang Kau siapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai dan sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Kitab Ulangan 32 ayat 6b, serta Surat Roma pasal 8 ayat 15. Bacaan pertama dari Ulangan 32 ayat 6b. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan kamu, yang menjadikan dan menegakkan kamu? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat makna alasan panggilan Bapa ini dari 4 hal. Yang pertama adalah perpaduan antara transenden dan imanen. Memanggil Allah dengan sebutan Bapa tentu bukan sekadar sesuatu yang main-main, melainkan sebuah klaim hubungan keluarga yang sangat berani. Panggilan ini menciptakan paradoks yang indah di dalam kajian teologisnya. Ketika kata ini merujuk kepada Allah, maka secara bersamaan ini memegang dua realitas yang sepertinya saling bertabrakan, yaitu yang transenden dan yang imanen. Di satu sisi, Dia adalah pencipta alam semesta yang begitu luas, megah, dan tak terselami. Di sisi lain, sebutan Bapa menarik realitas yang tak terhingga menjadi sesuatu yang sangat imanen, yaitu dekat dan menyatu dengan keseharian kita. Allah bukan cuma duduk di atas tahta yang jauh di sana, namun juga hadir dalam perjuangan hidup sehari-hari. Bahkan hal-hal yang sederhana, Dia tahu persis rasa sakit kita, ketakutan kita, cara pikir kita, bahkan berbagai imajinasi liar kita. Perpaduan ekstrim antara penguasa tak terbatas dengan figur keayahan yang intim inilah yang menerjemahkan konsep Bapa dalam diri Allah. Roma 8 ayat 15 menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menyuruh kita memanggilnya Bapa. Dia membuka diri dan merangkul kita mendekat. Dia mengutus Roh Kudus untuk terus menolong kita menghidupi peran ini. Maka jika kita menolaknya, kita telah membuang relasi yang amat berharga ini. Dan anugerah yang tak ternilai sebagai akibat dari hubungan itu akan hilang. Allah tidak menikmati hubungan yang hanya berisi penghormatan yang membabi buta, tanpa mempedulikan keintiman yang mendekatkan kita, serta merangkul kita untuk makin menyelami kehendak-Nya. Dengan demikian seharusnya kita menikmati hubungan itu, kita mendekatkan diri dan kita berusaha memahami apa sebenarnya yang menjadi kehendak-Nya, supaya kehidupan kita semakin dekat dan semakin menyenangkannya. Hal yang kedua adalah kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat. Keluarga damai dan sobat Samas, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 menunjukkan seorang ayah yang menantikan kepulangan sekaligus pertobatan anaknya, di mana ia justru berlari memeluk dan menerimanya tanpa syarat, tanpa penghakiman sama sekali. Kepada si bungsu yang kabur membawa harta warisan, menghamburkan segalanya hingga habis total.
Dengan logika keadilan biasa, ayah manapun berhak marah besar, menuntut pertanggungjawaban, bahkan mengusir dan menolaknya sebagai anak. Allah yang berkali-kali mengampuni umat pilihannya, termasuk Anda dan saya. Sebuah relasi kasih yang tak terbatas dan tak terselami inilah yang menjadi alasan kuat yang membuat kita memanggilnya Bapa. Implikasi kasih tak terbatas dan tak bersyarat ini salah satunya ada pada pengampunan. Jika kita tidak menerima pengampunan, maka kita tidak akan hidup dalam pengampunan dan tidak akan pernah dapat melepaskan pengampunan. Banyak orang hidup dalam kepahitan dan seolah terus tenggelam tanpa mau keluar dari sana. Kasih Bapa melepaskan kita dari jeratan kepahitan. Dia membasahi kita dengan kasih-Nya dan damai-Nya yang membuat diri kita mengalami damai sejahtera. Sehingga kita mengalami sukacita dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan yang baru dengan penuh kekuatan. Yang ketiga, pemulihan peran ayah yang terkoyak. Dalam realitas, sebutan Bapa tidak selalu ideal. Banyak ayah yang gagal, absen dalam peran baik secara fisik maupun emosional. Ada pula ayah yang manipulatif, kejam, bahkan kehadirannya tidak diharapkan. Bukankah ini akan mendistorsi atau mengotori sosok Allah, penguasa alam semesta, pemelihara, pelindung, sekaligus yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan? Manusia modern berasumsi bahwa kita menciptakan gambaran tentang Allah dengan cara meniru sosok ayah yang ada di bumi. Seolah Allah adalah versi besarnya, padahal justru Bapa ilahi adalah standar aslinya dan ayah duniawi ini yang meniru standar tersebut, bukan sebaliknya. Ayah di dunia didesain untuk mewujud nyatakan perlindungan dan menjadi sumber kebaikan bagi keluarganya, yang ditiru dari Sang Bapa ilahi. Demikian pula tentang disiplin dan ketegasan yang dimandatkan. Bukanlah kekerasan yang dilandasi ambisi dan luapan emosi. Karenanya peringatan keras kepada ayah di bumi untuk mendidik dengan tidak membangkitkan amarah. Efesus 6 ayat 4. Menempatkan ayah jasmani sebagai representasi Bapa ilahi. Ayah jasmani tidak pernah dapat menggantikan Bapa yang ilahi. Sementara ayah jasmani berusaha meneladani Bapa yang ilahi. Betapa konyolnya jika kita menganggap Bapa yang ilahi ini sama dengan ayah jasmani. Kalau tuduhan Anda keliru, bukan berarti Allah juga begitu. Pola pikir kitalah yang harus diubah. Membuka diri kepada Bapa yang ilahi dan memintanya mengoreksi peran ayah yang terkoyak. Maka kita akan mengalami peran ayah yang ideal dari Bapa yang ilahi. Yang keempat, alam semesta sebagai lahan pertumbuhan kasih. Sobat Samas dan keluarga damai, karena Bapa adalah standar utama kepemimpinan dan kasih sayang tanpa syarat, maka penerapannya bukan hanya kepada sesama manusia saja, melainkan juga bagi seluruh ciptaan alam semesta. Entitas dengan karakter keayahan ini kemudian juga harus mewujud dalam relasi dan interaksi kita dengan semesta. Allah mencipta dari ketiadaan, creatio ex nihilo, dalam harmoni dan keteraturan. Sebagai Bapa, Allah memakai alam untuk memelihara manusia, dan sebaliknya, Bapa yang memelihara ini memanggil manusia untuk mengambil peran mengelola, bukan mengeksploitasi atau menghancurkan. Semesta ini terlalu indah untuk disia-siakan. Kita sudah dimanjakan, diberkati berlimpah-limpah dari alam di mana kita hidup. Allah Bapa menanamkan relasi mesra
antara kita dengan alam. Kita mencintai tanaman, hewan peliharaan, serta menikmati indahnya seluruh ciptaan Allah. Dan kita pun mendapatkan kasih sayang dari tanaman, hewan peliharaan, dan alam ini. Relasi ini harus dirawat dan dibina agar tumbuh dalam perilaku memelihara. Maka kemesraan timbal balik akan terjadi dan kita mengalami kegembiraan dan rasa damai yang terus bertumbuh. Allah Bapa terus merajut hubungan ini. Dia mendandani keretakan hubungan agar alam maupun isinya tidak menyerang dan menyakiti kita. Demikian pula Dia terus menuntun kita makin mencinta dan menikmati kemesraan bersama semesta. Hanya Allah Bapa yang dapat menolong kita melakukan semuanya ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita memahami makna panggilan Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas semua tuntunan yang Kau berikan, serta pengalaman nyata dalam hidup kami. Sungguh membuat kami bersyukur karena memiliki Bapa yang hidup. Jangan biarkan kami membuang kesempatan berharga untuk menghidupi relasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.